Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, hari sukacita di mana Yesus telah mati bagi kita. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya percaya di rumah-rumah ada mujizat terjadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan setiap lutut bertelut menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi dengan penuh sukacita, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. mari puji. Ku puji,
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Betapa bahagianya kami Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami datang membawa tubuh, jiwa dan roh kami. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu mengagungkan-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Kami sembah Kau ya Allahku. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Engkau yang berkuasa, Engkau Allah yang berkenan. Kami cinta Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi-Mu Tuhan. Lebih lagi kami menyembah-Mu di nama bahwa kami mendekat kepada-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu. Oh Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Oh, kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang
katakan ku Tuhan, mari angkat pujianmu, mari agungkan Dia. Engkau layak disembah, Yesus, Yesus Tuhan. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu menjadi milikku. Kami cinta, kami rindu terus berada dalam hadirat-Mu,
bangsa datang memuji-Mu. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Surga bumi Haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Dengan segenap hatimu kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Amin. Haleluya. Kuduslah Kau Tuhan. Engkau layak untuk disembah Tuhan. Kami akan masuk dalam doa-doa syafaat kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Kami sudah menyembah Engkau Bapa. Kami sudah naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, bertakhtalah atas kehidupan kami, atas kehidupan pemimpin-pemimpin rohani kami, baik dari Pak Niko yang ada di Jakarta dan juga keempat wakilnya, Pak Johan yang ada di Singapura, Bapak Gembala kami di GBMI Home, Pak Irwan bersama dengan Pak Anen. Tuhan lawatlah keluarga ini Bapak, lawat kehidupan mereka, lawat pelayanan mereka, berkati mereka di dalam nama Yesus. Visi misi Tuhan yang selalu baru akan kehidupan mereka senantiasa ada mengikuti mereka. Tuhan pakai mereka secara luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah juga dia akan pelayan, baik juga full timer. Tuhan Engkau berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan juga memakai kami secara luar biasa, juga mengikuti visi misi Tuhan, dan juga kami bersama-sama unity di dalam mengembangkan pelayanan, di dalam Tuhan memberitakan Injil sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa buat gereja GBMI Home, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, seluruh umat-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati mulai dari anak sekolah minggu, GC, baik juga dewasa muda, baik juga orang tua lanjut usia. Tuhan lawat dimanapun mereka berada, di rumah-rumah saat ini Bapa yang bersama-sama. Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka berhasil di dalam nama Yesus. Pendidikan anak-anak mereka berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kami senantiasa kehidupan kami setiap hari bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami Bapa, bangsa yang kami cintai. Lawatlah bangsa kami Bapa. Biarlah kiranya berdaulatlah atas bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Diberkati lautnya, diberkati udaranya, diberkati tanahnya, diberkatilah semua Bapak umat-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Berkati Bapak Jokowi, berkati wakilnya Bapak Maru, biarlah beri mereka kuasa, kemampuan, kreatif untuk memimpin bangsa kami Indonesia.
Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Baik secara ekonomi Bapa diberkati di dalam nama Yesus. Bapa diberkati keuangan Indonesia di dalam nama Yesus. Diberkati pendidikan pemerintahnya dilawat di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Indonesia yang maju. Terima kasih Bapa. Berdaulatlah Tuhan juga atas keamanan Indonesia ya Bapa. Biarlah TNI, Polri dan juga Tuhan Angkatan Laut Udara, biarlah mereka juga Tuhan berkati supaya mereka tetap berjaga-jaga untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami Tanjung Pinang, diberkatilah kota ini Bapa, diberkati pemerintahannya, diberkati wali kotanya, diberkati udara, lautnya diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya ekonomi kota Tanjung Pinang diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa, kami senantiasa memohon Tuhan belas kasih-Mu untuk COVID-19 berlalu dari bangsa ini Bapa. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, Tuhan lindungi mereka, beri mereka kekuatan untuk melayani pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Mereka yang sakit COVID-19 Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus sembuh di rumah sakit. Mungkin mereka yang penyakit apapun saja, kami berdoa di dalam nama Yesus sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kemuliaanlah bagi Tuhan. Engkaulah yang bertata di atas segala kehidupan umat-Mu Bapa. Kami berdoa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu membangkitkan roh kami, jiwa kami. Semakin kami lebih dekat kepada Engkau, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa harapan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menguatkan kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya firman Tuhan akan memampukan kita untuk kita boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Saya percaya bahwa firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan mendarat di hati kami Tuhan. Firman-Mu itu juga menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami meletakkan firman itu Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau akan membawa kami masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu, madu dan anggur. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Setiap detik, setiap waktu, bahkan di setiap musim hidup kami, Tuhan selalu ada menolong kami. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, jagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukur
pujian ini menguatkan kehidupan kita. Katakan kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, oh, oh, kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku, amin. Kau penopangku Tuhan, kau penopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Oh, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu dengan segenap hati dan jiwa kita. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Oh, oh, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Oh, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, ini ucapan kami Tuhan, dan kami mau mengagungkan Engkau seumur hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam doa puasa ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Beri kami hikmat, urapan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa mengerti akan segala rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, kami akan mendengar firman-Mu di dalam doa puasa ini Tuhan. Beri kami hikmat-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam doa puasa ini
Saya ingin membagikan sebuah judul dari firman Tuhan ini adalah mengenai integritas pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, tahun 2021 ini ya tema besar kita adalah tahun integritas. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam diri kita banyak hal yang menjadi sebuah pertanyaan, apa sih itu integritas? Nah, banyak hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan tentang integritas, banyak hamba Tuhan sudah mulai berbicara tentang apa itu integritas dan lain sebagainya. Nah, integritas yang ingin saya sampaikan ini berbicara tentang bagaimana kita mulai masuk dalam sebuah pelayanan atau bagaimana kehidupan kita yang bisa melayani dengan integritas, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah sekali lagi untuk kita bisa melakukan sebuah integritas di dalam kehidupan kita. Akan banyak tantangan, akan banyak hambatan-hambatan. Karena integritas ini berbicara tentang bagaimana karakter kita, ya karakter kita, sesuatu yang ada di dalam diri kita, ya, untuk kita bisa keluarkan dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Nah, banyak hambatan-hambatan yang harus kita hadapi, keinginan mata, keinginan daging, saudara. Bahkan harga diri, seringkali itu menjadi satu problem, menjadi satu hambatan untuk kita bisa melakukan itu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-31 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Baik, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-20 dari 2 Tawarikh 31 ini, saudara. Hizkia di dalam melakukan perbuatan, di dalam kehidupannya, dikatakan di seluruh Yehuda, ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Artinya bahwa Hizkia di dalam perbuatan kehidupannya sehari-hari berusaha untuk memiliki integritas, berusaha agar kehidupannya benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan integritas. Hizkia berusaha untuk supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, dia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Nah, usaha atau apapun yang dia lakukan ini, ya, dia juga mulai melakukannya untuk pelayanannya, baik di rumah Allah, baik terhadap Taurat Tuhan atau firman Allah, bahkan terhadap perintah-perintah Allah. Hizkia mencari wajah Tuhan. Lalu di situ dikatakan dari semua yang dilakukannya dengan integritas, dengan mencari wajah Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa apapun yang dilakukan dengan segenap hati, segala usahanya berhasil. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat di sini apa sih yang ingin kita lakukan, apa sih yang ingin kita perbuat di saat kita mulai melakukan hal-hal dalam kehidupan kita, terutama untuk pelayanan kita, saudara. Ya, keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan
yang berkenan kepada Allah harus dijalani dengan integritas yang kuat, baik dalam dunia kerja maupun dunia pelayanan gereja. Artinya seperti Hizkia contohkan bahwa dia tidak hanya memiliki integritas di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dia juga memiliki integritas di dalam pelayanannya terhadap Allah, terhadap rumah Allah, bahkan terhadap firman Allah. Nah, apa yang terkandung di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Hizkia? Yang pertama, saudara, mari di saat kita mulai melakukan segala sesuatunya dengan integritas, baik di dunia sekuler maupun di dunia pelayanan gereja, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita memiliki motivasi, saudara. Ya, motivasi ini berbicara tentang bagaimana sikap kita di saat kita melakukan sesuatu. Apa sih yang ingin kita raih? Apa sih yang ingin kita mau hasilkan, saudara? Nah, seringkali saudaraku, banyak orang di dalam melakukan segala sesuatunya, saudara, banyak perkara-perkara yang harus diperhitungkan. Termasuk juga kebutuhan, keinginan daging, bahkan termasuk juga tentang harga diri, popularitas, terkenal, dan lain sebagainya. Nah, motivasi inilah yang akan menjadi sebuah latar belakang yang sangat kuat untuk kita bisa berjalan untuk menghasilkan apa yang kita ingin raih, apa yang kita ingin lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa kata Alkitab, saudara? Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Motivasi untuk kita bisa melakukan sebuah integritas yang sangat kuat, seperti yang dicontohkan oleh Hizkia tadi, adalah dia melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dia melakukannya mencari wajah Allah. Dia melakukannya dengan segenap hati di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi saudaraku, Kolose 2 ayat 23 dikatakan apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sekalipun kita bekerja di dunia sekuler, sekalipun kita bekerja di dalam pekerjaan kita sehari-hari, mari kita mulai lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun, membimbing kita untuk kita bisa meraih apa yang kita sedang kerjakan, apapun yang kita sedang lakukan. Hizkia melakukan baik pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaannya di rumah Tuhan. Dia mulai mengarahkan mata hatinya kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan segala sesuatu yang dikerjakannya itu berhasil. Ya, segala sesuatu usaha yang dilakukannya itu berhasil. Kenapa? Karena Hizkia memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita miliki di dalam kita menjalankan integritas, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia pelayanan gereja. Yang kedua, saudara, kita harus memiliki komitmen. Ya, komitmen secara sederhana bisa berarti tekad, ya, atau keterikatan yang kuat kepada sesuatu, terutama apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tekad yang kuat
Ya, banyak orang yang mau terlibat di dalam sesuatu, tetapi dia tidak memiliki komitmen. Artinya, orang banyak ingin ada di sebuah acara, ingin meramaikan. Tetapi kalau diminta untuk bertanggung jawab atau diminta untuk menjadi panitia, banyak orang yang menolak. Ya, banyak orang yang Pak, saya hanya bantu-bantu saja. Artinya saudaraku, banyak orang yang mau terlibat, tetapi mereka tidak mau mengambil resiko. Tapi kalau komitmen, mereka itu memiliki tekad yang kuat. Sehingga waktu mereka memiliki sebuah acara, mereka akan bersungguh-sungguh melakukannya. Sekalipun tahu ada resiko, ada harga yang harus dia bayar. Maka orang yang memiliki komitmen, orang itu akan melakukannya dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, sampai selesai. Sekalipun mungkin banyak proses yang harus dialami. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, waktu kita ingin melakukan sesuatu dengan integritas, maka dibutuhkan komitmen yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar terlibat untuk meramaikan, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab. Bahkan mengambil tanggung jawab dari apa yang kita kerjakan, sekalipun kita tahu bahwa ada risiko, ada harga yang harus kita bayar. Itulah sebuah komitmen, saudara. Nah, kita membutuhkan komitmen untuk kita bisa menjalankan integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ada sebuah komitmen yang begitu kuat yang melekat di dalam diri Paulus untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan mempertahankan iman serta menyatakan imannya kepada dunia, kepada banyak orang, sekalipun dia tahu ada harga yang harus dia bayar. Proses yang dia harus alami tidak mudah. Tetapi waktu dia memiliki komitmen yang kuat, maka dia siap untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Sekalipun harganya sangat mahal. Ada banyak orang yang senang terlibat, tetapi hanya sedikit orang yang mau berkomitmen untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, di saat kita mulai memunculkan integritas di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan kita, maka hal yang pertama yang harus kita miliki, motivasi kita harus benar. Kita mulai mengarahkan motivasi kita di hadapan Tuhan. Kita bawa motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mari kita memiliki komitmen yang kuat. Komitmen, tekad, keterikatan kita tidak hanya sekedar untuk meramaikan, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Ada proses yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu hal, kita tidak melakukannya dengan setengah-setengah, tetapi kita melakukannya dengan kemampuan kita. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan
yang ada pada diri kita. Sehingga komitmen ini akan mengikatkan diri kita dengan apa yang kita kerjakan. Waktu komitmen kita ini kita jalani, kita hidupi dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan kita percaya ada hal yang terbaik yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan di dalam kita melakukan integritas dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam pelayanan kita. Yang ketiga adalah kita harus memiliki sikap yang setia. Di dalam Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Setia, kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Karena kesetiaan ini yang akan membuat kita menjadi orang yang tekun, orang yang telaten, orang yang betul-betul sungguh-sungguh. Sekalipun ada persoalan, ada masalah, maka orang yang memiliki kesetiaan yang kuat, dia akan terus berjalan dan berjalan sampai dia bisa menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya. Artinya kesetiaan akan membuat kita sungguh-sungguh memegang amanat, memegang kepercayaan yang diberikan kepada kita. Di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang talenta, saudara. Di ayat yang ke-20 dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Artinya waktu kita diberikan kepercayaan, waktu kita setia melakukannya, maka akan ada hasil yang terbaik yang akan dihasilkan dari pekerjaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, memang kita menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi bukan berarti bahwa kesulitan yang kita harus hadapi membuat kita tidak memiliki integritas atau kita mengikuti arus dunia ini. Kita mengikuti berbagai-bagai tawaran dunia ini. Bukan berarti kesulitan membuat kita tidak setia, tidak berkomitmen. Tetapi justru di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita mengharapkan dan bergantung di dalam Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita di dalam integritas? Maka mari kita memiliki sikap hati yang ikhlas. Waktu kita ikhlas, tulus, kita melakukannya sungguh-sungguh. Sekalipun kadang-kadang apa yang kita kerjakan ini tidak enak. Tetapi waktu kita melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, maka kita akan bisa memuliakan Tuhan. Lakukanlah apa yang kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, ya, sehingga kita akan terus bergerak, ya, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Memang kita punya keterbatasan, tidak semua orang itu sempurna, tetapi bukan berarti ketidaksempurnaan atau keterbatasan kita membuat kita tidak melakukan sesuatu. Tetapi justru di saat kita tahu ada keterbatasan, maka kita akan sungguh-sungguh melakukannya. Supaya apapun yang kita kerjakan, maka kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatunya dengan sukacita. Ya, sekalipun mungkin berat, ya, tantangan ada, harga yang harus dibayar itu ada. Tetapi waktu ada hati yang mengucap syukur, maka ada kekuatan
yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Maka sebuah kegairahan untuk kita bisa melayani Tuhan begitu kuat. Mungkin tekanan, tantangan boleh hadir dalam hidup kita, tetapi waktu kita bergantung dan berharap kepada Tuhan dengan integritas yang kuat, maka Tuhan yang akan memberikan kepada kita roh sukacita, hati yang bergelora, hati yang terus mencari wajah Tuhan, sehingga hidup kita akan dibawa oleh Tuhan sesuai dengan rencananya untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, seringkali ini tidak mudah. Mungkin di saat kita menjalaninya banyak tetesan air mata. Ya, banyak tantangan, penderitaan. Tetapi waktu kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan mempanjang firman Tuhan ini, tetapi biarlah setiap kita boleh merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu, berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, biarlah kasih kemurahan-Mu selalu menyertai kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan Yesus, untuk terus berjalan dalam rencana-rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, mungkin dunia menawarkan banyak perkara yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi arahkan mata hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Supaya kami boleh berada di dalam rencana-rencana-Mu. Karena kami tahu rencana Tuhan adalah damai sejahtera, yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bangkitkan Tuhan di dalam diri kami sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Mungkin dunia tidak bisa menerima, tetapi kami percaya waktu kami melakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kami. Kau berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di dalam Engkau, jadikan mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Umat-Mu yang setia akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih semua, jemaat GBI My Home, dan dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tanganmu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dan penyertaan Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.